Oke, kita udah on ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Sore ini Arif bakal ngadain sharing, ngobrol live berfaedah, live Instagram kali ini di hari Jumat tanggal berapa ini ya? 7 Mei 2021. Nah, kali ini kita bakal kedatangan tamu istimewa. Salah satunya adalah seorang dokter cantik. Nah, dia masih muda tapi pengalamannya banyak banget dan dia juga pinter dalam menyanyi. Dan kedua, kita bakal kedatangan juga seorang penulis muda berbakat dari Bandung. Nah, untuk info biodatanya nanti kita sambil nanya-nanya aja ya. Jadi buat teman-teman, pokoknya yang pengen nanya terkait dua pembicara ini langsung aja komen di kolom komentar ya. Langsung aja Arif panggilkan Satya sama Salma. Apakah mereka udah on? Sebentar ya. Oke. Oke, halo Salma. Assalamualaikum. Oh Kak, Waalaikumsalam. Oke, di sana sinyal lancar ya? Lancar sih, suara kakak kedengeran jelas kok. Alhamdulillah. Ini sambil nunggu Satya juga ACC. Wah, udah mulai banyak nih. Apa namanya yang udah mulai hadir. Banyak yang Oh, melambaikan tangan. ada temen Boleh aku. dong, apa Salma disapa-sapa dulu teman-temannya. Iya, ini ada temen aku, ada Nadira, terus ada Wah, banyak banget ya. aku. Nih cute but psikopatnya adik kelas kita. Wah, rame nih ya Nih, kayaknya aku ya. mati-mati gitu. Benar ya? Oh iya, siap. Sambil nunggu Satya hadir, ini kayaknya Satya sedang ada sedikit masalah di sinyalnya tadi. Udah hubungin, apakah udah lancar? Oke, semoga bentar lagi Satya hadir. Oke, Satya, udah on ya? Halo, saya di sana. Satya tidak dapat bergabung. Kenapa ini ya? Coba tak invite ulang lagi. Ada Oke. Audrey, ada Mora, Zaifate, Mardika, ini semuanya adik Wah, kelas. rame nih. Terima kasih kalian. Oke, oke. Wah, ini rame ya teman-teman. Alhamdulillah Satya. Ya, ya. Gimana Alhamdulillah. Sat? Sinyalnya nah, aman ya? Aman, 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 Mas Arif. Aman. Oke. Jadi gini teman-teman, ini mereka berdua nih hebat banget nih. Jadi yang satunya Salma ini adik kelas aku. Ini dua kalau nggak salah dua tingkat di bawah aku ya Salma ya. Iya, Ya, ini adik kelas aku waktu SMA dan dia ini adalah seorang dokter. Bentar lagi bakal jadi dokter, bener-bener dokter ya. Dokter habis nyelesain intensifnya. Terus selama zaman kuliah dulu, zaman SMA dulu, aku tahu Salma itu dari teman-teman biasanya dia tuh di sekolah tuh banyak dijadi inceran para cowok-cowok karena selain dia cantik juga pinter nih teman-teman. Nah, terus terus yang kedua ini teman aku, sahabat aku Satya nih tadi aku juga ternyata kaget banget. Ini selain juga wakil ketua BEM, ternyata Satya ini juga banyak banget kegiatannya di luar. Sering banget juara-juara lomba nulis. Terus ternyata Satya juga seorang penulis buku yang banyak banget. Dan biasanya Satya nulis tulisannya di blognya ya. Kalau nggak salah judulnya blognya coretan.satya.blogspot.com. Bener nggak Sat? Iya, betul, Mas Arif. Wah, oke, kita nanti agendanya sore ini kita ngobrol-ngobrol santai aja sekaligus sharing sama teman-teman semua. Nah, aku juga mau nyapa ini teman-teman. Banyak banget nih. Tumben ya ada Yoda. Wah, Yoda ini kayaknya seangkatan sama Salma ya. iya, hai. Iya, Wah, Tia, kesayangan ini kayaknya mana mau panggilannya. Terus ada Mbak Intan yang ini dari Turki. Halo Mbak Intan. Waduh, mantap. Nah, ini jadi penonton kita nih banyak nih. Berarti nggak cuma dari pengikut aku, pengikutnya Salma, tapi Satya juga. Dan ternyata ada juga teman-teman yang dari luar negeri. Jadi nggak cuma yang ada di Indo nih. Jadi mungkin Hmm. teman-teman
istilahnya ya sekaligus media ini jadi media sharing ya buat kita ya. Nah, mengingat tema kita kan siang ini Hmm. dari insecure dengan syukur, apa sih menurut teman-teman terutama Salma sama Satya, insecure tuh seperti apa sih dan bersyukur yang bagaimana menurut kalian ketika Ramadan ini di tengah pandemi seperti ini kita tuh bisa ngubah rasa insecure itu tuh menjadi sebuah kekuatan. Ini mau dari mana dulu nih, Satya apa Salma? Ayo. Ladies first mungkin. Oke, Salma Iya dulu. ya. Monggo Salma. Ya, halo teman-teman semuanya. Oke. Aku coba jawab ya. Tadi insecure itu apa? Jadi insecure. Sebenarnya insecure itu terminologi yang umum banget ya sekarang dipakai, terutama sama generasi Iya. milenial. Kayak aku insecure nih di deket dia, dia cantik, aku nggak mau deket-deket dia. Insecure. Nggak mau, aku nggak punya prestasi apa. Kak Arif ini udah jadi CEO gitu. Kak Satya publikasinya, aku nggak mau sama mereka gitu. Insecure ya. Jadi dari gambaran itu kita bisa tahu insecure tuh sebenarnya kurang pede. As simple as that, kurang pede. Nah, cuman walaupun dibaliknya yang cuman kurang itu, dia tuh dampaknya tuh bisa ke orang ya, baik dari sisi mental ya, fisik, aktivitas, kegiatan nanti bakal kita bahas lebih mendalam lanjutannya. Oke, siap bos. Nah, ini dari sudut pandang kesehatan nih, dari sudut pandangnya Bu Dokter tadi. Sekarang dari sudut pandangnya seorang penulis yang pandai mengungkapkan rasa dengan tulisan nih. Nggak juga. Iya, iya, iya. Iya, sebelumnya salam kenal ya buat semuanya, Mas Arif sama Mbak Salma juga. Terus juga ini juga saya juga baru tahu juga ya pakai fitur bisa live baru kan ini juga termasuk ya. Jadi balik lagi ke pertanyaannya gitu ya, insecure itu apa? Benar tadi kata dari Mbak Salma juga bahwa insecure itu salah satu rasa ketidakpercayadirian. Namun dari rasa ketidakpercayadirian itu biasanya juga berdampak atau berefek tuh terhadap kegelisahan dalam diri gitu, dalam hal apapun gitu. Banyak faktor yang bisa menyebabkan insecure, apalagi sekarang kan banyak platform-platform atau media-media sosial yang memang daily user dari kaum millennials lah gitu. Jadi itulah salah satu yang bisa berdampak juga gitu ke insecure terhadap diri sendiri gitu. Mungkin itu sih singkatnya di awal. Ngomong-ngomong soal insecure, aku malah insecure sendiri sama kalian berdua. Soalnya kalian berdua sore ini kelihatan apa namanya cis banget jawabnya. Tapi kalau singkatnya menurut Mas Arif sendiri apa sih Mas yang kalau bisa sharing pendapat juga? Oke, insecure kalau menurut aku apa ya? Insecure tuh istilahnya kita kurang pede, kita kurang yakin dengan kemampuan diri kita sendiri. Padahal kita tuh punya kemampuan. Banyak sih ya. Kalau teman-teman istilahnya aku pernah dikasih tahu sama teman-teman aku bedanya orang sukses sama orang yang belum sukses tuh apa? Belum sukses ya bukan nggak sukses. Terus bedanya orang pinter sama nggak pinter itu bedanya apa? Itu di berani. Jadi kalau kita mau sukses itu kita tuh harus berani dulu, entah berani mau ngomong, berani ngelawan keterbatasan, berani ngelawan judgement orang-orang. Kita tuh bakal survive. Dan modal pertama tuh berani dulu kayak gitu. Aku juga dulu orangnya pendiam banget, terus ya jarang ngomong lah, tapi nggak tahu makin kesini kok aku malah jadi cerewet suka ngomong ya. Iya, 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 iya. Oh nggak sih Kak? Selama ya selama benar nggak perlu takut ngomong nggak sih? Iya, bener banget ini. Aku juga setuju banget dengan statement itu. Terus ini ya, teman-teman, oh iya ngingetin lagi buat teman-teman yang baru bergabung nih, selamat datang di live Instagram kita. Nah, buat teman-teman yang pengen nanya atau apapun ya, silahkan komen di
bawah komentar ini apapun tentang kita. Boleh yang pengen kenalan juga sama Satya, boleh juga sama Dokter Salma. Karena aku nyebutnya udah dokter, kan emang udah jadi dokter. Hmm. santai Terus aja santai. siap. Terus ini lagi nih, tadi kan kita udah bahas tentang insecure. Pernah nggak sih kalian ngalamin di mana titik fase terendah dalam hidup kalian? Tadi kan udah Salma ya, sekarang Satya dong. Gimana menurut Hmm. Satya? Hmm. Titik terendah ya. Titik terendah dalam hidup karena insecure. Mm-mm. eh Kalau dibilang terendah, mungkin pernah ada yang lebih terendah ya Mas ya, sebelum istilah-istilah insecure ini menggelora gitu ya. Cuman kalau Wow. bicara feel insecure, pernah sih pasti gitu, dalam arti apalagi pas jadi fresh grade gitu kan, dimana misalnya titik ada orang yang scholarship hunter, ada juga orang yang job hunter gitu kan. Terus teman-teman kita misalnya ada yang udah mendapatkan kedua hal tersebut, sedangkan misalnya dari sayanya belum belum dapat terus nih, misalnya kayak gitu. Pasti ada feel, Kayaknya, ya. itu kayak apa sih, Sat? Ya, boleh dong dikasih satu Hmm, contoh, hmm, hmm, itu hmm, apa hmm. sih? Ya. Misalnya dalam dunia pekerjaan misalnya salah satunya, atau dunia pendidikan, ini Mm. relate relate gitu kan. Misalnya ketika kita habis lulus kan ada yang apply job, ada juga yang apply scholarship gitu kalau mau yang lanjut gitu kan. Sedangkan Mm-mm. ketika kita udah mencoba itu tuh ada fase-fase atau proses yang dinamakan bahwa oh kita ada ya posisi yang nggak lolos terus gitu loh di tahap-tahapnya gitu kan, untuk Mm-mm. mendapatkan hal tersebut. Di situ kan kadang terjadi feel eh, insecure juga gitu. Oh apa sih yang kurang dari aku gitu? Apa sih yang kegelisahan sendiri gitu kan? Kok ini nggak dapat dapat gitu kan? Ada rasanya down, ada rasanya nggak confident gitu kan? Ada rasanya gamang gitu kan? Atau mau gimana gitu? Tapi balik lagi Tapi ke pas diri udah dapat sendiri. gimana? Nah, Tapi pas pas udah udah dapet, dapat gimana? pas udah Seneng nggak? dapet tuh titik pentingnya tuh ketika itu sih, self awareness dari diri akunya tuh bukan pas dapatnya Mas, tapi pas ada rasa mau evaluasi diri dari diri akunya gitu. Di mana sih tahap Wah, aku mantap. fail gitu kan? Di mana sih tahap aku bisa mengevaluasi diri gitu? Ada fase-fasenya yang di mana aku mau belajar gitu. Di situ yang kadang-kadang kan orang-orang fokus ke arah masalahnya, padahal coba fokus ke arah evaluasi diri bahwa diri kita tuh punya potensi loh, kayak gitu. Di Oke, situ. mantap, mantap. Hmm. Keren, Sat, mantap. Terus tadi kan udah Satya nih, Salma nih kayaknya apa namanya? Banyak banget deh dulu pernah udah sampai cowok-cowok di SMA ngejar-ngejar Waduh. tuh kayak gimana sih? Apa maksudnya apa? Tadi kan aku kan Oke. tanya sama, ya pertanyaannya sama. Titik terendah apa sih yang pernah Salma alami? Ya, Sampai akhirnya mungkin Salma juga bisa sampai ke titik yang sekarang. ini kebetulan barusan sih. Ya, aku boleh Wah, cerita nggak? baru boleh dong. Kak ya. Boleh Ini dong. Hmm. cerita umum karena agak memalukan sih enggak ya. Cuman aku kurang percaya diri banget. Jadi aku kan baru lulus koas nih. Hmm. Baru koas Mm-mm. namanya ya. Jadi salah satu bagian, jadi ada bagian anak, Hmm. objin, beda, ya kayak gitu. Oh. Ya, nah aku waktu lagi stase beda, tuh aku pernah ngalamin fase hidup dimana aku lagi tak apa-apa lah, ya banyak salah gitu, sehingga jadi nggak susah gitu untuk belajar. Ngerti gak sih? Jadi kan aku Oh. kalau harus Mesti kalut diajari, blank banget itu. aku ngerasa kalau belajar Terus. itu, nah nggak bisa baca sendiri tuh nggak bisa. Aku harus hanya bisa mengandalkan diajarin sama orang lain, sama pembimbing atau sama temen. Nah, Hmm. Mm-mm. itu
karena aku banyak masalah, kemudian pas tase bedah itu kebetulan kontak antara koas dan pembimbing itu minimal banget. Ya lagi ada sesuatu yang nggak yang membatasi kontak itu sehingga jadi aku mengalami hasil long story short ya, aku nggak lulus. Udah. Waduh, terus Pada aku kok malah penasaran nih. Serius. Oh iya Salma, ini kok suaranya di kamu hilang muncul ya? oh ya, coba bentar Iya ya. Kak Salma, dikit putus-putus tadi suaranya. Hilang muncul nggak? Oke, udah lancar ini. Ini udah lancar. Oke. Udah lancar, nggak putus-putus lagi. Akhirnya pada Boleh lanjutin dong? aku dan itu terakhir aku udah mau lulus, udah mau sumpah dokter. Nah, jadinya aku takut kalau misalnya aku kan kalau nggak lulus harus kan. Kita lulus bareng temanku. Kan nggak bisa lulus bareng temanku tuh. Padahal masih sekitar 5 stase lagi itu aku kegagalan aku di stase selanjutnya aku dan sehingga ya kacau stase selanjutnya kacau karena insecure cuma satu masalah itu dibanding kedepannya tuh apanya kan ya sampai akhirnya aku khawatir nih masuk pandemi tuh kok lagi jadi kegiatan dan itu harus offline kan. Aku tuh takut banget, aduh ini kayaknya aku nggak nyanda deh. Nunggu sampai pandemi selesai, aku nggak nyanda, aku nggak bisa remet, aku pasti start, gitu kan. Mau minta remet ya sama ketua bagiannya juga takut dimarahi, karena ya kalau sama senior itu emang jadi takut dimarahin. Nah, tapi ada nih. Nah, waktu itu terus aku curhat ya sama teman aku. Nah, ini salah satu titik aku dulu orangnya insecure ya, takut salah, ngomong salah itu takut ngerasa kalau ngomong salah itu bakal dimarahi, dijudge gitu ya. Enggak padahal harusnya bisa jadi suatu bahan pembelajaran buat itu. Nah, tapi aku ngomong nih sama teman aku bilang, "Kamu mau lulus nggak?" Gitu. Ya mau. Ya udah kamu bilang kamu minta remet. Bodo amat kamu mau dimarahin ya, bodo amat kamu mau nama kamu nanti kan lah namanya Salma jadi jelek, bodo amat. Yang penting kamu mau minta remet ya, terah. Nanti misalnya kamu dapat atau enggak, at least kamu udah usaha. At least kamu udah minta, kamu nggak ada penyesalannya. Akhirnya aku minta dan dikabulkan ya, tidak disangka. Terus? Sebelumnya tuh aku pernah minta dan nggak digubri sama aku bakal telat lulus kalau misalnya nggak remet. Nah, akhirnya mungkin karena dosennya itu udah kayak aduh ini ribut banget sih, yaudah deh aku bisa ya dosennya gitu. Ngomong-ngomong dosennya juga ini nggak lagi ngikutin nggak? Kalau ngikutin nah lo tarik tuh ceritanya bisa ya. Akhirnya dulunya kan aku insecure nih, aku ngerasa aku belajar sendiri nggak bisa, aku harus dibimbing. Nah ternyata ketika remet ya, walaupun aku nggak ada kontak kan, otomatis lebih sedikit kan ketemu pembimbing ketika online. Aku belajar sendiri. Nah ternyata malah karena remet itu ya, aku bisa lulus dan nilai aku A. Padahal teman-teman Wih, selamat, mantap. Keren emang. Tapi beberapa dosennya takluk loh. Oke, keren banget nih. Dari apa namanya sampai galau kayak gitu, sampai berani, sampai dapat A, keren sumpah. Nah, ini lagi. Terus mau ada yang dilanjutin lagi, monggo. Intinya ya dari cerita yang sangat panjang kan itu. Semuanya itu ada sisi positif sama negatifnya. Ya mungkin aku nggak bisa langsung lulus, jadi aku harus struggle lebih banyak dibanding aku. Cuman positifnya aku bisa dapat nilai lebih bagus gitu.
dan bisa belajar. Oke, keren. Nah, mau nggak juga kalau misalkan dapat nilai bagus tapi harus struggle terus? Ya nggak apa-apa. Apa pengen langsung dapat A? Apa pengen langsung dapat apa harus struggle terus nih? Kalau ditanya kayak mau munafik, Wes, mantap. namanya hidup ya, Nah, iya. senang kemudian nggak mungkin enak terus, pasti ada nggak enaknya. Iya. Oke, bener banget. Terus ini lagi nih aku mau nanya ya sama kalian. Kan ini lagi pandemi ya, masih COVID. Terus ini pertanyaan buat Salma, buat Satya juga. Pertama buat Salma. Kan ini kemarin koas ya. Koas kan istilahnya koasnya di rumah sakit atau di tempat-tempat kesehatan seperti itu. Nah, istilahnya kan rawan banget ketemu sama pasien-pasien yang mungkin punya potensi tertular COVID. Nah, ada nggak sih ketakutan tersendiri istilahnya temen atau pasien istilahnya tertular COVID kayak gitu? Terus untuk Satya, kan Satya juga mobile ya sana sini. Nah, apa sih yang mungkin kamu takutin di COVID ini? Terus ada nggak sih juga, kamu kan nulis buku juga, di tulisan kamu aku kan sempat baca ada beberapa petikan yang memang itu bikin orang termehek-mehek ya. Nah, sebenarnya tuh tulisan kamu itu banyak terinspirasi dari apa sih, Sat? Oh iya. Nah, ini mau siapa dulu nih? Pertanyaannya masih inget kan? Masih ingat. Salma dulu, apa Satya dulu? Jadi aku udah panjang. Oke. Enggak. Oke. Terus juga nggak apa-apa. Dari Salma dulu nih. Ya, dari aku ya. Jadi kalau rasa takut ketularan pasti ada. Ya kita tahu COVID itu kan ya pasti menular gitu, ya kan? Penyakit. Cuman gini, kalau kita takut terus ya, takut takut ketularan, jadi kita nggak mau praktek gitu misalnya ya, atau nggak mau berangkat koas, nah gitu kan. Terus apa yang kita dapatin? Malah bukannya kita sehat, ya kan? Kita tetap ada resiko ketularan kan, walaupun nggak tetap ada gitu. Ya, jadi sebenarnya sama aja ya. Iya, bener banget. Nggak dapat ilmu ya, lulusnya makin lama ya kan. Kalau misalnya udah praktek pun juga kita nggak bisa berkembang. Masa kita nggak kerja? Masa kita hidup cuman di rumah aja, cuma ngurung gitu kan enggak ya. Nah, makanya nih, ya kan ada lah, pasti ada. Di mana ada masalah pasti ada penyelesaiannya gitu. Kalau memang takut ketularan, ya kan udah banyak tuh protokol ya, cuci tangan, pakai masker ya, sebagai tenaga prosedurnya, alat pelindung diri apa sih yang pakai ya, pasien seperti ini, alat pelindung dirinya seperti apa, pasien yang seperti ini, alat pelindung dirinya seperti itu, kita bisa pelajari tuh dari situ. Oh, kalau kita pesan nih penyelesaian masalahnya tadi, pencegahan, kita nggak perlu insecure lagi. Karena kalau kita memelihara insecure lama-lama juga malah efeknya lebih buruk daripada kalau kita berani untuk mengatasi itu. Oke, terkait dengan kata memelihara insecure, aku kok malah jadi kepikiran jadi kata ternak insecure ya. Ternak insecure. Iya. Kita harusnya tetap memelihara rasa optimis ya. Tetap kita harus punya harapan bahwasannya meskipun di tengah pandemi kayak gini kita harus tetap optimis dan nggak boleh takut seperti yang tadi Salma katain. Nah, sekarang tadi kan Salma, sekarang gantian Satya dong. Iya Mas. Mengenai ini ya yang tadi tuh masalah apa tuh namanya, pandemi juga gitu ya. Masalah pandemi juga tuh bisa dibilang ada ketakutan, ada, tapi enggak terlalu takut banget juga jangan gitu. Jadi lebih ke arah 50-50 sih, dalam arti dari
kitanya juga betul apa yang dikatakan Mbak Salma juga gitu kan, harus tetap produktif, tapi juga harus apa ya, mawas diri gitu, antisipasi diri dengan 3M yang udah kita ketahui gitu. Dan itu kan salah satu bentuk apa ya, tanggung jawab buat diri kita sendiri gitu untuk tetap struggle, produktif dan aktif di kegiatan kita masing-masing gitu ya, di bidang kita masing-masing. Kayak gitu sih kalau buat apa ya, tentang pandemi sendiri. Terus kalau berkaitan dengan tadi tulisan sendiri ya Mas Arif ya, untuk tulisan sendiri sih, untuk inspirasi bisa dibilang banyak banget. Cuman dalam 1 tahun ini gitu ya, dalam 2020 ke 2021 ini mungkin Mas Arif juga tahu gitu ya. Aku terinspirasi itu ada beberapa nama kayak Mas Kurniawan Gunadi kalau misalnya itu. Ada juga Mas Taufik Aulia. Mereka kan banyaklah mereka membuat kalimat-kalimat yang inspirasi dan religi jadi motivasi gitu. Jadi karakter mereka menulis yang bikin aku juga coba untuk menulis juga di kala pandemi ini gitu. Gitu sih Mas Arif. Oke, Sat, boleh gak sih salah satu aja petikan tulisanmu tuh kamu bacain di live Instagram ini? Ya apa aja deh. Boleh gak? Apa? Oh iya. Kutipan tulisan. Kutipan tulisan gini sih, mungkin sedikit aja mungkin ya. Banyak gak apa-apa, Sat? Gini sih tulisannya, yang aku ingat tuh tetap produktif di kala pandemi masih aktif. Dalam arti pandemi ini tuh punya apa ya, maksudnya celah-celah lain untuk kita tuh generasi milenial berinovasi gitu. Dalam arti berinovasi itu melakukan cara kita untuk tetap melakukan kegiatan yang bermanfaat untuk orang lain gitu kan, di bidang kita masing-masing. Dalam arti celahnya kan mungkin salah satunya kita bisa maksimalkan fitur-fitur kayak live IG misalnya, atau berkreasi entah di blog, di YouTube, di Spotify, di mana gitu. Untuk wadah platform kan banyak gitu zaman sekarang. Terus juga selain dari kitanya mau berkreasi, kitanya mau belajar juga banyak. Kayak gitu sih sedikit kutipan dari salah satu cerita aku tuh. Jadi jangan jadi pembatas kita juga gitu dengan adanya COVID ini, gitu sih. Oke, mantap. Tadi kan aku nih udah nanya nih sama kalian berdua. Kalian gak ada pertanyaan buat aku? Ayo, apa tuh? Ada nggak? Kalau ada nanya terus nih. Kalau ada nggak? Kalau Kak Adi sendiri selama pandemi ini ada kesulitan yang dialami gitu. Terus Kakak waktu itu menghadapinya gimana? Wah, berat juga ya kalau ditanya kayak gini. Belum tentu aku bisa jawab kayak kalian. Oke. Oke, aku jawab ya. Jadi selama pandemi banyak sih yang dialami, dari mulai usaha yang naik turun. Aku udah beberapa kali usaha juga. Jadi pernah mulai dari bisnis media, percetakan, sampai sekarang tuh di perikanan. Kebetulan di kemarin kan cuaca lagi gak nentu ya, ditambah COVID, terus harga dari mulai harga hancur, terus karena cuaca juga mengakibatin gagal panen, terus juga kebetulan kan keluarga aku juga peternak. Nah, peternak karena daerah aku sekarang juga kondisi robnya di pesisir Demak kan robnya udah parah banget tuh. Rob itu air pasang air laut, jadi udah nggak bisa istilahnya operasionalin lagi. Terus ya banyak deh, sampai akhirnya sekarang aku juga sambil kerja ya, sambil mikirin cari apa sih bisnis apa yang sekiranya bisa aku rintis, aku mulai lagi, dan apa yang memang bisa itu tuh bisa juga buat istilahnya minimal ngebantu ekonomi keluarga lah kayak gitu. Nah, singkat cerita, kemarin di bulan Maret alhamdulillah ya Allah ngasih kado. Jadi kemarin dapat undangan dari United Nation itu PBB. Jadi dapat penghargaan sebagai nominasi salah satu pemuda di seluruh dunia. Kalau waktu itu masuk 10 besar dunia, tapi sayangnya nggak masuk 4 besar dunia. Dan waktu itu aku, ini apaan? Terus gak sih aku dapat undangan dari organisasi sekelas United Nation. Terus coba aku cross check, ternyata bener itu email resminya dari United Nation kayak gitu. Terus
kan nggak nyangka tuh, seneng banget kan. Itu aku bilang ke ibu, ke bapak, sama guru-guru aku dulu tentunya. Dan mereka nggak percaya juga, ternyata Arif yang dulunya istilahnya pendiam di kelas kayak Cooper di SMP, ternyata bisa loh, meskipun istilahnya nggak sampai masuk 4 besar, tapi seenggaknya masuk 10 besar dari seluruh dunia itu, bisa bawa nama bangga Indonesia tuh seneng banget kayak gitu. Dan mereka tuh sampai nangis. Guru aku nangis, orang tua aku nangis juga, dan itu nggak nyangka. Andai terus juga kemarin habis dari itu kok kayak dapat banget undangan-undangan lagi, dapat undangan dari organisasi kayak UNICEF, terus organisasi internasional lainnya, sampai ya ada beberapa kayak gitu dapat award. Jadi selama 1-2 bulan sampai bulan Mei itu, yang awalnya aku nggak pernah nyangka dapat kayak gitu sampai akhirnya dapatkan itu istilahnya bantuan dana hibah, dan aku ngumpulin gaji dari kerja itu, tak kumpulin untuk memulai usaha lagi, untuk mulai udang itu lagi. Terus sama yang kedua, aku juga rintis usaha yang lain yang saat ini memang belum aku bisa sebutin, itu dari uang-uang kayak gitu, dari nabung dan dari hal-hal yang kayak gitu. Dan alhamdulillah ternyata Allah tuh maha baik banget, dan dari situ aku nggak boleh nyerah nih meskipun gagal. Ya ayo, ya sempet sih awal gitu ngerasa drop banget istilahnya, kok aku usaha gagal terus ya, nggak ada, ya Allah apa sih salah aku sampai mikir kayak gitu. Tapi mengingat dengan kado yang kayak gitu, akhirnya keluh kesahku tuh ternyata ini, jadi kayak serasa kayak di down, dijatuhin banget, terus tiba-tiba tuh kayak dikasih surprise kayak orang ulang tahun, dia nggak nyadar hari ulang tahunnya itu dia dimarahin sama teman-temannya, pokoknya didemin, istilahnya dikucilin apalah, tapi pas tiba-tiba tuh momen kayak dikasih hadiah kejutan kayak gitu, rasanya tuh bisa nggak sih teman Salma sama Satya bayanginnya rasanya tuh kayak gitu banget. Ya. Gitu sih. Mirip ceritanya Salma yang tadi tuh. Ya. Ada hikmah. Ya. Rasanya mungkin kayak yang dilakuin kok nggak menghasilkan, kayak salah terus gitu gak sih? Iya, benar. Aku juga awalnya gitu perasaan dulu pas awal-awal itu tuh sukses. Tapi itu usaha baru dikasih ini gagal. Dan baru aja tadi malam temanku tuh nelpon aku ngasih tahu gini, Rif, namanya usaha, hidup tuh naik turun. Kalau kita seneng terus itu tuh nggak hidup. Kalau kita sedih terus tuh nggak hidup. Itu tuh ada fasenya. Dan nikmatin aja fasenya. Hidup tuh challenge. Hidup itu tantangan kayak gitu. Dan ya meskipun istilahnya ada nangis, ada senyum dan tawanya kayak gitu tuh, tapi itu yang bikin hidup kita tuh bener-bener berasa hidup, bener-bener hidup gitu loh. Banget, kayak kalau orang gagal tuh aja. Nah, yang bikin orang berhasil sama orang yang enggak tuh, yang dia kalau gagal atau jatuh ya, dia mau bangun lagi. Jadi sama Iya. terpuruk itu, ya kan? Dia mau kegagalan itu dan dijadikan batu loncatan atau pembelajaran untuk ke depan. Ya enggak, Kak? Bener banget. Betul. Bener, setuju aku. Berarti di balik sebuah insecure dalam kehidupan tuh banyak hikmah-hikmah yang bisa dipetik gitu. Benar. Di setiap kejadiannya. Iya. Dan itu bener loh, aku ngerasa bener-bener ketemu sama temen tuh, ya Allah rasanya tuh ketika ayo reuni yuk kayak gitu. Terus sempat kan aku kemarin itu bikin sebuah WA story atau apa tuh, bahwasanya kalau cuman istilahnya kumpul alumni untuk membahas tentang keberhasilan masing-masing, mending aku nggak ikut aja kayak gitu. Dan intinya di situ tuh aku bukan berarti tuh istilahnya reuni tuh bagi aku tuh bukan ajang untuk membandingkan keberhasilan sama teman-teman kita, tapi tuh kita tuh ini udah momen ketemu, ayo dong kita silaturahmi. Ketika ada teman kita mungkin yang kesusahan, apa sih yang kita bisa bantu dan kolaborasikan. Banyak kan istilahnya ide-ide besar, ide-ide sederhana itu berawal dari silaturahmi kayak gini. Mungkin aku sama Salma atau
sama Satya atau kita bertiga gara-gara ngobrol kayak gini bisa lahir sebuah ide. Karena aku juga dulu diriin sebuah komunitas tuh awalnya ya dari ngobrol-ngobrol kayak gini. Terus bisa kenal sama teman-teman yang di dunia lain, yang di dunia startup yang notabene aku adalah anak teknik ya juga dari ngobrol-ngobrol kayak gini. Ternyata dari sudut pandang anak kesehatan seperti ini, anak sosial seperti ini, dan itu bikin pemikiran itu kita tuh luas dan bikin pemikiran kita itu ternyata tuh dunia nggak segini, masih harus banyak yang harus kita pelajari. Kalau intinya kalau buat aku semakin kita tahu tuh makin kita ngerasa tuh makin diri kita tuh goblok. Kena banget. Aku ngerasain itu Mas, ngerasain. Ketika aku ketemu orang yang memang aku bilang dia punya knowledge yang sangat luas, lebih luas gitu kan. Itu aku ngerasa, ya itu semakin kita belajar banyak, semakin kita ngerasa banyak juga yang kita belum tahu gitu di dunia ini gitu kayak gitu. Dan juga banyak statement juga ya, maksudnya banyak statement juga yang umur gua nih semakin nambah nih, kayaknya circle pertemanan semakin sedikit ya, kayak gitu kan, kayak menyempitkan mindset gitu. Padahal peluang kayak yang Mas Arif bilang tuh dari kata-katanya tuh kayak opportunity buat building networking tuh justru makin besar gitu semakin kita bertambah usia sih. Menurut aku kayak gitu sih, statement yang insecure tentang pertemanan makin sedikit gara-gara kesibukan masing-masing atau gimana. Sebenarnya banyak banget untuk peluang kita buat building networking kayak gitu. Oke. Aku mau nanya lagi dong sama kalian. Kayaknya makin kita ngobrol makin kesini tuh makin nggak terasa. Padahal tuh setahu aku ya live Instagram itu kalau udah kelewat 1 jam nih, tiba-tiba tuh nutup sendiri kayak gitu. Dan ini tuh nggak nyadar ya, obrolan kita tuh nyaris 1 jam. Aku mau nanya nih. Terus ada nggak sih yang pengen kalian bagiin di momen sore ini, di kesibukan kalian masing-masing atau kegiatan kalian masing-masing? Satya dengan dunia kepenulisannya, aktivitasnya, Salma dengan dunia kesehatannya sebagai dokter yang bentar lagi mau internship, habis koas. Ada sih nggak yang pengen kalian ceritain? Apa aja deh? Mulai dari tadi kan udah dari Satya ya, terus sekarang Salma lagi dong. Karena ini udah 16.50 ya, jadi mungkin nggak usah panjang. Jadi panjang juga nggak apa-apa sih, kan tadi kan mulainya jam 4 lebih dikit ya. Buat anak-anak ya, teman aku juga ya, seumuran aku kan 3 sampai atas gitu. Ini lagi banget yang namanya quarter life crisis. Yes, that is true. Benar. That is true. Teman aku yang seangkatan udah nikah gitu, udah beli mobil, udah punya usaha, udah jadi CEO, udah bikin buku ya. Aku belum jadi apa-apa. Nah, padahal ya yang perlu kita tanemin di kepala marathon, not a sprint. Jadi kayak orang, suaraku ya. Oh iya, maaf suara Salma unstable, putus-putus. Kayak tadi loh, apa mah? Jadi tiba-tiba ngilang, tiba-tiba muncul. Mungkin itu kejaringan atau apa ya? Iya, tapi ini kan? Enggak. Ya udah, ya aku ulang ya. Mungkin terlalu cepat kali, jadi rada putus. Mungkin jeda intonasinya rada diperlama biar kalau ada putus-putus, biar apa istilahnya lebih jelas lagi gitu. Mungkin apa agak maju ke sini. Jadi life is a marathon, not a sprint. Kan? Itu kayak lari maraton. Semua orang ya, nggak peduli mau dia cepat, mau dia lambat, mau dia sampai tua ya baru finish. Yang penting dia finish, dia bakal tetap dapat medali, ya kan? Kalau sprint itu kan dia harus secepat mungkin supaya menang, supaya dapat medali. Tapi kalau maraton, dia mau lari sekencang apapun, selambat apapun, dia akan tetap finish, sama-sama finish. Ya, akan berakhir di finish. Nah, sama seperti hidup kita. Jadi orang ya, mungkin orang yang seumuran kita dia udah sukses duluan.
Tapi bukan berarti kalau kita belum sukses, maka kita nggak akan sukses nantinya. Ya, semua orang itu ada waktunya masing-masing. Jadi kita nggak perlu insecure. Yang perlu kita fokuskan adalah usaha kita saat ini. Memang kalau misalnya sekarang ini kita belum sukses, ya kita anggap itu ada suatu proses. Kayak anak panah. Semakin kita menarik anak panah semakin lama ya, semakin ke belakang. Jadi ke belakang dulu, dia akan semakin jauh. Tapi kalau kita nariknya cepat, nah lambat, nah dia hanya target yang dia capai akan dekat. Cuman dia nggak sejauh kalau kita tariknya ke belakangnya itu semakin jauh gitu. Nah sama kayak proses. Nah, mungkin kita ini belum sukses sekarang ya, tapi mungkin ini kita proses. Nanti ketika waktunya kita muncul, waktunya kita datang, kita akan mendapatkan kesuksesan yang kita inginkan. Dan kesuksesan satu orang dan orang yang lainnya itu nggak sama. Jadi kita nggak bisa mengukur dengan satu tolak ukur. Misalnya kesuksesan buat orang ini adalah dia sudah punya pasangan hidup, kemudian sudah punya pekerjaan yang bisa dia banggakan. Nah, tapi di sisi lain, kalau bagi aku sukses adalah bisa, bukan bagi aku ya, misalnya bagi orang lain, sukses adalah bisa memberangkatkan haji orang tuanya, atau bisa membangun rumah untuk orang tuanya, kan beda-beda. Jadi kita nggak bisa nilai orang sukses itu cuma dari satu tolak ukur. Itu aja sih. Wis, mantap. Itu sederhana tapi dalam banget loh, Mah. Beneran. Iya. Saya juga itu umum sih sebenarnya. Betul. Dia merendah buat meroket ini saat. Ya. Meroket to the bone. Iya. Kalau Satya apa, Satya? Kalau dari aku nambahin dari yang dari Mbak Salma juga tadi ya, bahwa di zaman era modern kayak gini, di mana hampir tiap hari kaum milenials kayak kita gini, misalnya buka Instagram atau apa kan, kadang kita merasa insecure gitu kan. Ibarat kayak kita tuh sebuah kereta, terus kita punya relnya, nah relnya tuh kita tuh rawan ke rel-rel yang lain gitu loh. Jadi malah nggak mencapai tujuan kita kayak gitu. Jadi aku rasa sih harusnya kita tuh di fase-fase insecure kayak gini tuh, yang aku selalu warning gitu ya, dalam arti insecure ini tuh, jangan sampai insecure ini tuh menutup potensi yang ada di diri kita gitu loh, karena kita terlalu sibuk melihat kesuksesan orang lain gitu. Karena aku selalu percaya gitu ya, setiap manusia tuh punya potensinya masing-masing, cuman cara memaksimalkannya itu kan berbeda, dan memaksimalkannya, mengeluarkan potensinya gitu. Nah, insecure ini kan menjadi sebuah problem di mana bisa menjadi penghambat gitu untuk mengaktualisasi diri gitu, diri sendiri. Jadi akhirnya lupa sama diri dia sendiri karena terlalu banyak bayang-bayang orang lain yang dia jadikan standar gitu. Kayak gitu. Jadi aku sih kalau bisa sharing advice, termasuk buat self reminder dari aku sendiri gitu ya, untuk mengantisipasi insecure ini tuh, coba teman-teman dan mungkin untuk diri aku sendiri juga tetap upgrade 3 hal gitu ya dalam investasi hidup kita tuh. Yang pertama tuh knowledge, yang kedua skill, yang ketiga networking gitu. Karena dari ketiga hal tersebut lah biasanya jadi suatu amunisi kita untuk menghadapi future dan kesuksesan kita masing-masing kayak gitu. Oke. Mantap. Fokus sama diri sendiri ya, nggak usah banding-bandingin sama orang lain. Siap. Iya kan? Kalau dari Mas Arif mungkin ada ya, ini. Benar. Kalau Kak Arif gimana? Oke, Kak. Ada pandangan. Kalau buat aku ya, sukses itu tuh istilahnya bagian dari fase yang harus kita jalani. Jadi istilahnya sukses itu bukan puncak. Maksudnya gini. Jadi mungkin saat ini kita di atas ya, tapi nggak nutup kemungkinan itu kita pasti bakal di bawah. Bener nggak? Jadi kenapa aku bilang sukses itu bukan puncak, karena istilahnya tuh ini kayak kita sedang ngelakuin perjalanan. Tujuan puncak kita ya satu kalau buat aku. Bahagia. Mungkin dengan istilahnya, mungkin ketika kita berada di bawah itu bisa mengingatkan kita bahwasanya tuh kita harus ingat ketika di atas tuh kita nggak boleh jumawa, nggak boleh songong, nggak boleh istilahnya ngerendahin orang lain.
ada saatnya loh nanti kita bakal mungkin kita nggak tahu kapan itu kita pasti bakal ngalamin fase-fase di bawah. Karena aku pernah ngalami, teman-teman di sekelilingku juga pernah ngalami kayak gitu. Banyak loh temanku waktu kuliah dulu juga dia dikatain seperti ini. Kamu banyak ikut lomba-lomba, menang dapat penghargaan banyak. Kok kamu nggak dapat kerja-kerja kayak gitu? Apa kamu ini? Terus buat apa medalimu? Buat apa sertifikatmu yang seabrek kayak gitu? Terus dia bilang gini ke teman-temannya, ngapain aku pakai standar kalian? Aku punya standar sendiri. Bener kata sama tadi juga. Kalau kita tuh nggak boleh ngebandingin orang-orang apa dengan orang lain karena kita tuh punya standar sendiri kayak gitu. Mungkin bagi orang lain ya standar kesuksesan dia itu dapat pekerjaan yang bagus, dapat pekerjaan yang bonafit kayak gitu, bekerja di perusahaan multinasional. Tapi mungkin ada orang juga standarku bukan kayak gitu. Standarku istilahnya aku pengen jadi pengusaha, kerjaku bebas, aku bisa punya uh, caraku menikmati hidup sendiri kayak gitu. Terus itu menurut aku ya kalau tentang berbicara tentang makna sukses seperti apa ya tujuanku ya itu tadi bahagia. Kita ke sekolah tujuannya untuk apa sih? Satu kok ya sampai sekolah tujuannya. Kita sampai sekolah kayak banyak orang bilang kita sampai sekolah nih tujuannya ya nuntut ilmu. Nuntut ilmu tuh aktivitas di sekolah. Tujuan kita sekolah ya satu sampai ke sekolah. Nanti di sekolah kita mau ngapain ya itu terserah nanti mereka yang tujuannya tuh mau ngapa-ngapain aja. Terus kita juga sebagai seorang anak muda, aku punya prinsip sendiri bahwasanya aku harus bisa mencapai target 4M, 4 kemandirian. 4 mandiri itu apa aja? Pertama, mandiri secara finansial. Jadi aku punya target buat diriku sendiri, aku harus bebas secara finansial. Entah gimana caranya, ya kembali ke usahaku, gimana usahaku supaya bisa mandiri bebas finansial tersebut. Kedua, aku harus mandiri secara intelektual. Maksudnya gini, ketika aku belajar dengan teman-teman yang lain, aku juga harus bisa dapat ilmu. Ketika dia bisa, aku juga harus bisa juga kayak gitu. Jangan sampai aku hanya istilahnya ngekor atau apa, tapi aku harus jadi pembelajar yang baik seperti itu. Tadi ya mandiri finansial, intelektual, terus mandiri yang ketiga bagi aku adalah mandiri secara relasi kayak gitu. Jadi relasi itu penting loh. Maksudnya tuh relasi itu kan orang bilang ada 2 jenis hubungan. Pertama vertikal dan horizontal. Tapi buat aku ada satu yang kurang yang belum banyak dimiliki oleh orang itu hubungan sama diri kita sendiri. Banyak kita mengabaikan diri kita sendiri bahwasanya kita kadang sering banding-bandingin dengan yang lain, terus kita sering istilahnya lupa kalau kita tuh udah dikasih nikmat banyak. Terus yang terakhir adalah kita harus mandiri secara religi. Bagaimana hubungan kita sama pencipta kita dan kita harus banyak-banyak bersyukur. Itu sih kalau aku. Terus buat teman-teman, ini sekaligus terakhir ya, ada nggak sih closing statement dari teman-teman yang pengen Salma sama Satya sampein? Karena ini waktunya terbatas dan nanti takutnya tiba-tiba lockout ya. 1-2 menit dong, closing statement dari kalian. Dari Satya dulu, tadi kan udah dari Salma. Ya. Jadi buat diri aku sendiri lagi-lagi ya, buat diri aku sendiri atau buat teman-teman semua gitu kan. Aku selalu mensugestikan diri aku sendiri itu seorang life learner gitu. Jadi belajar itu kan nggak harus juga kita tuh ketika fase kita kuliah gitu, tapi di luar kuliah itu banyak sekali pembelajaran yang bisa kita dapat. Jadi balik lagi ke yang kata-kata tadi, 3 hal tadi itu, network, skill, dan knowledge itu important banget buat modal kita gitu. Jangan sampai gara-gara berhubung insecure dan juga pandemi juga yang kita bahas juga, jangan sampai gara-gara pandemi ini yang mungkin teman-teman yang nonton sekarang ini juga ngelihat sudut pandangnya Mas Arif, Mbak
Mbak Salma juga tadi menyampaikan sudut pandangnya bahwa di balik keinsecurean tuh pasti ada poin-poin hikmah yang bisa diambil gitu, yang bisa dipetik asalkan eh, dari diri kitanya sendiri itu mau untuk memperjuangkan hal-hal kebaikan itu gitu. Dalam arti jangan selalu memandang hal-hal itu sebagai insecure karena setiap orang tuh punya standar suksesnya masing-masing, punya standar kebahagiaannya masing-masing, dan juga punya apa ya waktu tepatnya masing-masing gitu dalam fase-fasenya gitu. Waktu tepat untuk membeli barang A, B, C, untuk menikah, untuk mendapatkan beasiswa, untuk mendapatkan pekerjaan gitu. Dan hal yang paling penting terakhir mungkin untuk semuanya dan untuk saya sendiri ya, yaitu jangan sampai apa ya, jangan sampai kita tuh jadi orang yang seujon tapi jadilah orang yang selalu berhusnuzon gitu atas segala apapun yang terjadi gitu. Ya gitu Mas Arif. Mantap. Siap, bosku. Oke, tadi udah dari Satya, sekarang gantian dong Salma closing statementnya. Berhubungan sama Kak Satya dikit, tadi kan ngomongin seuzon. Ya, jadi aku ada quote nih favorit, enggak, baru aku dikasih tahu nih. Quote ini, offense is taken, not given. Jadi maksudnya kalau ada orang offense itu kan berarti serangan, menyakiti kita. Ya, itu diterima. Maksudnya gimana kita nerima? Kalau kita nerima itu sebagai offense, ya, kita nerima itu sebagai serangan dari orang yang sehingga membuat kita insecure lah, bikin kita meragukan diri sendiri, ya itu kerugian kita gitu. Ya, bukan orang itu sengaja memberikan offense ke kita. Jadi offense atau tidaknya suatu statement yang disampaikan oleh orang lain itu tergantung kita nerimanya gimana. Kalau kita positive thinking, kalau kita nggak seuzon, ya kita bisa nerima itu sebagai suatu misalnya bercandaan atau suatu pembelajaran buat kita, suatu kritik yang membangun, bukan suatu serangan. Kayak gitu. Oke. Mantap banget nih Salma. Kayak itu ada jadi yang bisa aku simpul ajak live kemarin. Oh iya, halo Mas Agra, nanti aku hubungin ya, aku rencana mau ngajakin Mas Agra buat sharing live Instagram juga. Oke, jadi yang bisa aku simpulin bahwasanya insecure itu membuat kita kurang pede, tapi dari situ, dari insecure itu kita harus banyak belajar bahwasanya kita bisa berkreasi, kita bisa berproduktif untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat untuk sekitar. Nah, yang bisa aku simpulin lagi bahwasanya kita tuh harus mau menerima apapun bentuknya, dan itu jadiin evaluasi buat diri kita supaya jadi lebih baik lagi. Nah, itu mungkin yang bisa aku simpulin. Terus terima kasih juga buat Satya, Salma udah nyempetin waktunya. Nanti habis ini boleh nggak videonya aku upload di YouTube dan aku share buat kalian juga. Jadi buat dokumentasi kalau kita tuh pernah loh silaturahmi lewat Instagram juga secara live kayak itu, sharing-sharing kayak gitu. Karena lagi pandemi ya. Iya betul. Boleh Kak. YouTube berarti ya Arif ya, YouTube atau IG. Nanti linknya aku. Nanti kan di IG, tapi tetap aku upload di YouTube. Nanti kalau kalian siapa tahu pengen bikin sesuatu ya monggo. Oke, ini ternyata mepet banget. 2-3 menit lagi kita bakal log otomatis nih Instagram. Nah, aku mau ngucapin terima kasih nih buat Satya sama Salma. Ternyata obrolan kita gak nyangka nih 1 jam gak kerasa. Kalau mungkin ada sesinya tersendiri, bisa nih kita bikin sesi tersendiri. Terima kasih buat Satya, Salma. Semoga sukses di sana di saat ini. Apapun kesibukan kalian, terus tetap jaga kesehatan. Terima kasih juga buat teman-teman nih yang udah nyempetin hadir di live sesi sharing kita Instagram. Kalian luar biasa. Sukses juga buat teman-teman semua. Aku doain baik yang masih stay online maupun yang udah logout tadi. Dari aku itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih. Sama. Dadah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.